Gitu. Total habis berapa, Pak? 5,6 miliar. Iya itu. Woi, Di situ. Intinya gini, Pak. Sebetulnya masalah investasi ini saya maunya fair aja. Masih punya harapan. Ya pasti kita Jadi tetap mengharapkan ingin menuntut iya. Uang itu. Brunei Darussalam, beliau kasih nomor HP saya pulang ke Indonesia sampai Surabaya, saya telepon sudah nggak aktif, nomor ledir saya yang kasih nomor ya artinya sampai saat ini ibu juga tidak bisa menghubungi baik Yusuf Mansur maupun pihak-pihak orang-orang mereka begitu, termasuk juga tanda terima atau berupa sertifikat apapun yang ibu sudah investasikan begitu ya Bu ya? Iya betul Pak. Ternyata istri saya melalui saya itu minta diinvestasikan uang belanjanya itu sekitar 80 juta. Jadi kita juga enggak. Berapa, Pak, nilainya? Ya sekitar 3,5 lah. 3,5 miliar ya? Bukan, 350. 350. Iya. Itu laku sekitar 700 juta. 500 juta saya masukkan sebagai investasi, 200 juta untuk operasional saya gitu. 2012 itu. Gitu. Total habis berapa, Pak? Ya tadi mungkin yang di catatan beliau sih saya 5,6 miliar. iya itu. Woi, Di situ. Waktu itu patungan usahanya itu berapa yang menulis? Saya ikut 12 juta. Itu uang saya dapat ketika saya mengundurkan diri dari perusahaan. Jadi saya ikut patungan usaha karena saya berharap nanti setiap tahunnya saya akan dapat bagi hasil. Karena setelah saya keluar kerja kan otomatis saya nggak kerja. Saya nggak punya penghidupan yang pasti gitu. Ketika saya minta laporan, karena dulu dia pernah berjanji akan dikasih laporan setiap bulan, dikasih majalah tentang perkembangan Hotel City itu, tapi itu ternyata nggak ada. Nah, dalam kasus Pak Nur Khalid, 3 bulan itu terlampaui sudah ya? Udah lebih. Nah, uang nggak kembali? Nggak kembali Pokoknya juga. nggak kembali. Nggak. Oh. Pokok nggak kembali, kerahiman juga nggak ada. Nggak. Itu setelah 3 bulan ya? Akhirnya ada banyak orang-orang yang mengambil inisiatif pribadi maupun berkelompok untuk mendapatkan beberapa pengembalian. Ada yang dalam bentuk tambang pasir, ada yang dalam bentuk pelihara ikan, ada yang bentuk lain, dan terakhir itu dalam bentuk pembelian apartemen Antasari 45. Yang sayangnya kalau Antasari 45 ini atas nama pribadi. Oh, gitu. Kalau yang lain masih menamakan CBN tapi kelompoknya jamaah gitu. ya. Ya, tapi kelompoknya. Jadi intinya gini Pak, sebetulnya masalah investasi ini saya maunya fair aja. Saya mungkin teman-teman juga ada cerita, sebenarnya usaha ini dari awal sudah ada. Tapi kalau saya katakan nih zamannya nggak kompak. Jadi ketika ada satu usaha untuk arah hukum kan, yang lain menghalangi dengan alasan betul nggak Pak? Ini saya konfirmasikan menghalangi. Udah ini Ustadz yang mencemarkan nama Islam. Iya. Nggak tahu apa mereka mungkin berisiko bahwa mungkin dia akan tersangkut atau enggak. Tapi setiap usaha ke arah yang seperti ini ada yang menghalangi. Ada yang menghalangi, terus ada solusi nanti pendekatan dengan tadi yang sebutkan. Sebagai korban, saya merasa sangat dirugikan, terutama tentang investasi dan mental saya juga, karena saya selama ini sejak tahun 2013 sampai tahun 2001 belum mendapatkan hak saya. Saya mendaftar sebagai anggota aplikasi PSI, Berita Sentosa Internasional. Dari situ saya ada kerugian total 17.500.000. Sampai di Indonesia aplikasi tidak bisa saya akses dan semua data saya sudah zonk. CS-nya kan semua diganti ganti sehingga saya kebingungan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Saya datang ke 2015. Iya, betul. Saya datang ke Bandung dari Jogja ke kantornya beliau, kantor Paitren yang saat ini, yang dulu VSI.
percaya. Mungkin Iya. percayanya kalau mau dibilang itu karena beliau public Iya. figure, tokoh gitu ya, kayaknya sama dari Mbak juga ini percaya banget sampai ngerekrut begitu banyak orang, ribuan orang ya, sampai merasa sangat bersalah yang nggak habis-habis, mental terganggu ya, kehidupan jadi terganggu. Kalau saya ikutnya investasi patungan usaha yang Hotel City. Hotel City ya, jumlahnya 10 juta. Ikutnya tahun 2013. 2013. Iya. Lalu sejak 2013 Mbak Umi mengurus atau Kalau- mendapatkan laporan nggak seperti janjinya itu ada laporan? Kalau laporan tidak sama sekali. Cuman apa itu? Janjinya itu tadi ada apa namanya, kerahiman ya. Kerahiman. Ya, transfer, terus kemudian selang beberapa bulan kita dapat sertifikatnya. Terus kita Tanda percaya buktinya aja. juga nggak dapet? Ada. Kalau saya ada buktinya. Mbak Siti, Mbak Umi punya tanda bukti? Ada. Itu juga nggak ada. Saya merasa sendiri gitu. Soalnya kenal Yusuf Mansur pun dari dunia maya ya. Artinya saya nggak dipengaruhi orang dan saya pun nggak mengajak orang, jadi cuma sendiri aja kalau saya. Masih punya harapan di hati? Ya pasti kita Jadi tetap mengharapkan ingin menuntut iya. uang itu. Iya. Penuh harap saya pribadi dan juga mungkin ada teman-teman saya yang masih di TKW di sana. Kalau memang saya mohon izinkan memberikan kembali apa yang sudah kita sepakati dulu. Ustadz menjanjikan income bagi hasil dan ada aset. Dan sekarang ini emang saya sangat butuh sekali. Semoga segera agar saya bisa memperbaiki kubuk saya. Hanya itu harapan saya. Tapi gara-gara dikasih orang, betul nggak? Hidup kita jadi susah. Begitu susah kita sabarin, Allah datang. Kan Allah senang sama yang sabar. Kita nih nggak pernah susah sih kali, jadi jarang sabar. Begitu dikasih susah, ngeluh, Allah nggak datang-datang. Ketika dia sedekah 75, saya bilang jangan 25, sedekahnya dari 3 juta. Jadi jangan kali 2,5% itu dari 1 juta, tapi kali dari target. Targetnya kan 3 juta. Kaliin tuh, 3 juta kali 2,5. 75 ketemunya, bukan 25. Potong. Bulan depan terima stroke gaji. Begitu terima stroke gaji bingung dia. Kok masih 1 juta? Kata Ustadz 3 juta. Kalau sedekah 75. Tapi dia bilang saya coba lagi ya. Coba lagi jajal kayak main judi gitu. Pasang lagi itu 75.